Dunia hiburan tanah air baru-baru ini diguncang oleh kabar mengejutkan yang melibatkan aktor Dimas Anggara dan Keisha Alvaro, putra musisi Pasha Ungu dan aktris Okky Agustina. Dugaan kekerasan fisik yang dilakukan Dimas terhadap Keisha mencuri perhatian publik setelah beredar video yang menunjukkan momen kontroversial tersebut. Dalam video itu, Dimas terlihat menendang Keisha saat di lokasi syuting, meskipun adegan tersebut tidak ada dalam naskah. Tidak hanya adegan tendangan, Okky Agustina yang berada di lokasi juga membenarkan bahwa Keisha juga mengalami perlakuan tidak menyenangkan lainnya. Ia diduga ditampar dan bahkan ditantang berkelahi oleh Dimas. Atas insiden dugaan kekerasan terhadap Keisha Alvaro, media sosial Dimas Anggara langsung menjadi sasaran kemarahan warganet. Ribuan komentar menyerbu unggahan terakhir aktor tersebut, sebagian besar berisi kritik pedas dan tuntutan permintaan maaf. Tak hanya itu, warganet juga mulai mengaitkan kejadian ini dengan rekam jejak Dimas yang sebelumnya pernah tersandung kasus penganiayaan pada tahun 2018. Dalam kasus yang terjadi pada 23 Februari 2018, seorang pria bernama Vicky Alamsyah melaporkan Dimas Anggara ke Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Vicky, yang merupakan rekan bisnis Dimas dalam usaha kuliner, mengaku menjadi korban kekerasan fisik setelah keduanya terlibat perselisihan terkait pengelolaan usaha tersebut. Tolong kita ingat, kita nggak bisa ngelihat hanya satu kejadian. Dimas pada tahun 2017 atau 2018 saya lupa pernah melakukan kekerasan loh. Dan dilaporkan polisi waktu itu, ada pelaporan. Kok dia sudah pernah melakukan itu di masa lalu, gitu, terbawanya sampai sekarang itu tidak akan dengan mudah menghilangkan ekspresi. Kalau misalnya dia pernah masa lalu tantrum gitu istilahnya gitu, sekarang masih akan kelihatan bekasnya, kelihatan. Buat saya sih nggak terlalu percaya bahwa ini benar terjadi sampai nanti memang ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ini memang terjadi gitu loh. Ya publish saja ininya ketika dia nendang kan dibilang gitu pegang kerahnya terus ditendang gitu kan. Ya untuk memastikan cuma nunjukin misalnya ini benar terjadi. Usai ramai menjadi perbincangan publik, Keisha Alvaro dan Dimas Anggara akhirnya bertemu secara langsung di kantor rumah produksi mereka pada Selasa, 24 Juni 2025, untuk menyelesaikan konflik di antara mereka secara kekeluargaan. Melalui unggahan di media sosialnya, Dimas Anggara secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada Keisha, Pasha Ungu, dan keluarga atas insiden yang terjadi. Dalam video pendek yang diunggahnya, Dimas mengakui bahwa tindakannya di lokasi syuting tidak dapat dibenarkan. Keisha, yang meskipun usianya jauh lebih muda, menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dengan menerima permintaan maaf Dimas. Menyikapi hal tersebut, Pasha Ungu selaku ayah dari Keisha pun memberikan tanggapan positif. Ia berterima kasih atas sikap bertanggung jawab yang ditunjukkan oleh Dimas dan memuji kebesaran hati putranya. Terima kasih Pak Dimas Anggara udah menyadari kekeliruannya atas sikap yang berlebihan terhadap anak saya Keisha Alvaro. Insya Allah semua ada hikmahnya. Untuk anak hebatku Ketua Muda Kakak Ica luar biasa sudah belajar memaafkan. Bismillah kedua-duanya bisa kembali membangun hubungan baik dan sukses dalam karir ke depannya.
ujar Pasha dalam caption yang diunggahnya. Halo semuanya, hari ini tanggal 24 Juni 2025 saya sudah bertemu dengan Keisha Alvaro di Screenplay. Saya telah mengakui dan mohon maaf kepada Keisha dan juga keluarganya atas tindakan yang terjadi pada kami berdua. Dan alhamdulillah Keisha dan keluarga sudah menerima permohonan maaf dari saya. Dan ya semoga tidak terjadi lagi ke depannya dan banyak kerjaan yang sedih. Bang, sebelum juga masih juga udah sarahin, harus lagi juga maafin. Semoga kita ke depannya bisa lebih baik lagi, lebih semangat lagi, dan ya kita menjadi adik yang baik. Terima kasih. Meski Dimas Anggara dan Keisha Alvaro telah berdamai, ketulusan permintaan maaf yang disampaikan Dimas tetap menjadi bahan perdebatan di kalangan netizen. Banyak yang memuji langkah tersebut sebagai sikap bertanggung jawab, tetapi tidak sedikit pula yang meragukan keikhlasan Dimas. Untuk menjawab keraguan ini, pakar ekspresi Kirdi Putra mencoba menganalisis mimik wajah dan bahasa tubuh Dimas saat menyampaikan permintaan maafnya secara langsung kepada Keisha. Ekspresinya tidak menunjukkan bahwa apakah dia takut, apakah dia masih marah, apakah dia tegang. Tidak terlihat ekspresi semacam itu, di mana Keisha-nya sama. Tidak ada ekspresi yang sama tentang apakah dia marah, sedih. Bahkan ketika dia salaman, senyum, berpelukan kayak gitu, tarikan senyumnya itu cuma lepas. Dan orang sah-sah saja bilang bahwa, oh itu artinya sudah memaafkan, kita ngertiin apa aja terserah deh, gitu ya. Tetapi bahwa kemudian dari awal, klarifikasi tidak ada beban sama sekali di antara keduanya. Dan kalau digabung dengan sudut pandang pertama, saya melihat bahwa ini cenderung tidak ada ekspresi yang krusial yang menandakan bahwa ini beneran terjadi. Terus tidak adanya kemudian statement secara lugas dari Dimas yang tanda petik istilahnya menyatakan apa peristiwanya. Artinya misalnya nih ya, nanti terjadi ternyata ini semua ternyata cuma lucu-lucuan gitu. Artinya nggak salah, bukan pembohongan publik. Kejadiannya apa? Nggak nyebut kok kejadiannya. Saya tidak melihat peristiwa ini sebagai peristiwa yang meyakinkan untuk benar-benar terjadi. Tapi itu kan keyakinan saya berdasarkan apa yang saya lihat dan penanda-penanda yang ada. Sebetulnya kalau dibilang kejadiannya off cam gitu, pas ditampar gitu, setuju. Tapi ingat, ketika ditendang itu ada take-nya. Nah, lempar aja ke publik videonya, kan simpel. Ya tapi kalau misalnya alasannya kemudian bahwa sudah maaf-maafan, jadi videonya nggak perlulah publik, ya nggak apa-apa juga alasan kayak gitu. Tapi buat saya ini terlalu terlalu lucu gitu loh dengan sudut pandang yang tiga tadi untuk melihat bahwa ini benar-benar kejadiannya memang telah terjadi seperti itu. Kita nggak bisa ngelihat ini tulus apa enggak jadinya. Kalau kita bisa, kalau ini misalnya, kalau hanya cuma masalah tulus apa enggak, satu poin itu akan membuat ini jadi bubar ketulusannya. Tetapi ini kan nggak berdiri sendiri. Ada sudut pandang lain yang begitu digabung, ini jadi diragukan. Akhirnya poin ketiga itu nggak disebutkan bukan karena tulus apa nggak tulus, tetapi untuk menjaga biar tidak terjadi sebuah ada sebuah aspek hukum yang bisa diambil dari video tersebut gitu loh. Jadi aman secara hukum, nggak masuk dalam hal kebohongan publik, nggak masuk hal soal bahwa ini jadi alat bukti dan sebagainya. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.